saat sholat apapun sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mampu pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Otomatis dalam sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, senantiasa mengagungkan Allah, saat rukuk sujud mensucikan Allah, sebelum melakukan tahiyat saat sujud ada duduk antara dua sujud berdoa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan usai tahiyat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Artinya apa? Ke kanan, ke kiri, menebar kedamaian, termasuk putus salam, sehingga ucapan penuh dengan yang baik-baik saja. Kembali ala ukhbirkum bisyarikum. Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang paling jahat? Yakni walal masya'una bin namimah, orang yang berjalan dengan mengadu domba. Ya, repot nggak kalau adu domba? Makanya akhirnya satu dengan yang lain terprovokasi, satu dengan yang lain bermusuhan, dikarenakan kita kepada si A bicara, kamu seperti ini loh, kamu seperti ini loh. Sesungguhnya tidak demikian, pada B juga demikian. Jumpa A dengan B bertikai karena kita naudzubillah min dzalik. Apalagi merusak hubungan kasih sayang. Sudah harmoni, kita lakukan fitnah dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Karenanya teringat kita bahwasannya betapa penting menjaga lisan ini, maka kembali falyaqul khairun aw liyasmut, katakan yang baik-baik saja. Bahkan kalau ada orang jahil menyapa kita, menghardik kita, menginformasikan hal yang tidak baik, wa idza khatabahumul jahilun وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, apabila ada orang yang bodoh, jahil, melakukan hal yang tidak membuat kita nyaman, qalu salama, jawab dengan penuh keselamatan. Artinya apa? Tidak perlu ditimpali. Karena kalau timpali, tidak perlu diladenin, nggak perlu lagi diperpanjang. Qalu salama, katakan dengan penuh keselamatan. Ya. Nah, apalagi tidak boleh kita mencari-cari aib saudara kita yang membuat akhirnya kita korek-korek cari kesalahannya.
Untuk itu maka kita ini dalam berinteraksi di rumah, pada lingkungan kita dimanapun berada, penting kita untuk menghayati surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ya ayyuhalladzina amanu wa ahli orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka periksa dengan teliti, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ya, apalagi sekarang di medsos apa tabayun itu artinya periksa. Anggap benar, anggap memang betul. Kita harus tutup aib saudara kita. Ada sebuah kisah Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan murid-muridnya. Di tengah jalan jumpa dengan bangkai. Salah seorang muridnya mengatakan, luar biasa, busuk sekali bau bangkai ini. Luar biasa busuk sekali bau bangkai ini. Kemudian mendengar ucapan muridnya tersebut, Nabi Isa alaihissalam mendekati dan langsung Nabi Isa mengatakan, sungguh sangat putih sekali binatang ini, giginya sangat putih sekali gigi binatang ini. Paham nggak maksudnya itu? Maksudnya paham kan? Artinya mengajarkan dengan lemah lembut, santun, penuh hikmah. Nabi Isa tetap yang dikatakan adalah sungguh amat putih sekali gigi binatang ini. Yang dikeluarkan oleh lisan Nabi Isa bukan kalimat bau busuknya, tapi sisi positif.
Kalau bilang kan kalau ada positif, kalau perlu udah bilang mau positif, mau tujuh rupa banget. Wah, artinya apa? Kalau sudah bicara syariat, ya memang baunya busuk. Tapi kalau sudah masuk ilmunya ke hakikat, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya, lihat sisi terbaiknya, maka saat itu tidak rusak pikiran kita, tidak rusak hati kita. Dan karenanya saat kita melihat sesuatu, kadang kalau kita jernih hati kita, maka akhirnya yang keluar yang positif saja. Saudara-saudara sekalian, akhirnya sebagai sebuah renungan kembali bahwa dalam bahasan kita Fathul Lisan ini, pentingnya menjaga lisan ini. Dalam sebuah hadis Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha 'inda lisani kulli fa'il falyattaqillah amman 'alima ma yaqul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha 'inda lisani kulli fa'il. Allah berada di lisan orang yang berbicara. Kita tahu hadis ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid di akhir ayat keempat. Allah ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui dari amat sangat maha melihat. Rasul bersabda, innallaha 'inda lisani kulli qa'il. Allah berada di sisi lisan orang yang berbicara. Bahkan dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi. Ya Allah, akhirnya kita harus muraqabah, selalu merasa dalam monitoring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bisa musyahadah, merasakan bersama dengan Allah. Kalau sudah demikian, maka innallaha 'inda lisani kulli qa'il falyattaqillah amru'un 'alima ma yaqul. Bertakwalah orang yang mengerti apa yang dia katakan. Dengan demikian penting menjaga lisan, ya, insya Allah. Karenanya zikir ada yang disebut zikir lisan, ada yang sir. Saat kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ya semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, dirasakan di hati. Yang hanya segera gelisah, yang suci hanya Allah. Segala puji milikmu ya Allah, ya
tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Sudah berlumur. Akhirnya hatinya walaupun tidak menggerakkan lisannya zikir Allah, 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 Allah. Dan meningkat lagi, ya, zikirnya bukan hanya sebatas, tapi naik turun nafasnya, Allah, Allah, Allah. Akhirnya kalau sudah biasa, maka nanti spontannya hatinya penuh dengan ketentraman, kedamaian, maka otomatis lisannya pun yang keluar yang baik-baik saja, insya Allah. Sama-sama beri agar difaham annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagai penutup kembali sabda Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan lisan. Tahzin lisanaka illa min khair, fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan. Fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Dengan demikian engkau dapat mengalahkan syaitan. Saat kita mampu menahan dan yang keluar yang baik-baik saja, hingga hati kita yang menjadi panglima dari cara berpikir, merasa, dan akhirnya senantiasa zikrullah, otomatis nafsu, ada amarah, ada lawamah, ada mutmainnah, ada cenderung marah, ada yang labil, ada yang tenang. Maka jiwa yang mutmainnah itu dia akan mengeluarkan jiwa yang bersih, berbicara, berisi dengan air yang jernih, keluarnya pun yang baik-baik saja. Sedangkan setan dia masuk mengintai dari nuansa hati kita, nafsu kita terbuka celahnya sedikit saja, masuk di sana memprovokasi. Karenanya kuncinya adalah senantiasa memperbanyak zikrullah. Diam, diam, diam lebih baik, atau katakan sesuatu yang baik-baik saja. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibus Sajidin, Ya Haddad, Ya Mannan, Ya Badi'us Samawati wal Ardh, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan senantiasa kami dalam rahmat kasih sayang-Mu. Jadikan segala urusan kami bimbing dalam petunjuk-Mu. Ya Allah, kami lemah, Kau yang Maha Kuat. Beri kekuatan lahir batin pada kami. Kami hina, Kau yang Maha Mulia. Muliakan kehidupan dunia akhirat kami. Kami fakir, Kau yang Maha Kaya. Sejahterakan kehidupan penuh dengan keberkahan keridhaan-Mu. Jadikan ya Allah pandangan mata kami, lisan kami, pendengaran kami, ujur tubuh kami terpenuhi dengan cahaya
Ya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ya Al-Qur'anul Karim. Ya salam salimna. Ya Habib ihfadna. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman. Ya Hayy ya Qayyum. Ya Hayy ya Qayyum. Ya Hayy ya Qayyum. برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار